Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai geologi dan geomorfologi Maluku dan Maluku Utara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widiawati Etatu. Langsung saja pada materi. Yang pertama adalah kondisi umum Maluku Utara. Daerah dengan julukan Bumi Seribu Pulau ini semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu daerah kepulauan di Indonesia yang memiliki 632 pulau besar dan kecil dengan luasnya sekitar 7.012 4.079,69 km pangkat 2 dengan panjang pantai 10.662,92 km pangkat 2. Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 140.255,32 km pangkat 2. Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km pangkat 2, atau 76,27%. Sisanya seluas 33.278 km pangkat 2 atau 23,73% adalah daratan. Ditinjau dari penyebaran pulaunya, di Maluku terdapat 2 pulau besar yang dikelilingi oleh pulau-pulau sedang dan kecil, yaitu kelompok Pulau Halmahera termasuk Pulau Bacan dan pulau-pulau kecil lainnya seperti Tidore, Makian, dan Ternate. Wilayah ini memiliki relief yang beraneka ragam dengan perkembangan yang aktif dan terus berlangsung Maluku Selatan. Secara intensif khususnya pembentukan gunung api, meskipun merupakan suatu kompleks gugusan kepulauan, akan tetapi secara fisiografis Maluku dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Maluku Utara dan Maluku Selatan. Kedua, proses geomorfologi Maluku Utara. Bentang lahan pada pulau-pulau di kawasan Maluku Utara mayoritas merupakan perbukitan dan pegunungan. Paparan dataran rendah yang tidak terlalu luas hanya dapat dijumpai sepanjang pantai dan muara sungai. Pada beberapa barisan pegunungan terdapat puncak-puncak gunung berapi dan beberapa di antaranya masih aktif. Kawasan Maluku Utara yang dilalui garis khatulistiwa memiliki iklim tropis musiman. Iklim di kawasan ini sangat dipengaruhi oleh angin muson yang berasal dari pemanasan yang terjadi pada masa daratan Asia dan Australia. Iklim di kawasan ini bersifat musiman dengan curah hujan yang rendah, kecepatan angin yang tinggi, dan intensitas penyinaran yang tinggi. Hal tersebut membuat kawasan ini menjadi lebih kering, sedangkan iklim basah dengan curah hujan yang melebihi penguapan tidak terjadi di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nur Fakria Pulhulawa. Selanjutnya adalah sejarah geomorfologi Maluku Utara. Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau vulkanik dan pulau-pulau non-vulkanik. Pulau vulkanik menempati bagian barat, termasuk diantaranya adalah Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Moti, Pulau Mare, Pulau Makian, dan Pulau Sangihe. Sedangkan pulau non-vulkanik antara lain Pulau Bacan, Pulau Kasiruta, Pulau Talaut, dan Pulau Obi. Pulau Halmahera sendiri termasuk dalam pulau vulkanik, meskipun aktivitas vulkanik dan aktif tidak terdapat seluruh wilayahnya. Bagian pulau-pulau non-vulkanik Maluku Utara merupakan aktivitas vulkanik yang aktif. Pengaruh proses marin, terutama deposisi marin. Zona gunung api yang terletak di bagian utara Pulau Halmahera membentuk satu pola jaringan dengan gunung api yang berada di pulau lain, antara lain yaitu Pulau Ternate, Tidore, Mare, Moti, dan Makian. Bentuk lahan vulkanik terorosi kuat terbentang dari timur ke barat pada zona vulkanik Holosen yang aktif. Gunung Dukono adalah gunung api aktif yang berada pada zona timur bagian utara. Maluku Utara merupakan bagian kulit bumi yang terangkat kuat dengan ketinggian rata-rata beberapa ribu meter di atas daerah sekelilingnya yang tenggelam.
Pegunungan bawah laut itu menghubungkan ujung selatan Mindanao dengan Minahasa, bagian utara Sulawesi, terdiri dari pulau-pulau vulkanis Sarangani termasuk Filipina, pulau-pulau Kawio, sejumlah karang kecil, dan pulau-pulau vulkanis Sangihe. Yang berikutnya yaitu bentukan lahan Maluku Utara. Bentuk lahan merupakan bentuk pada permukaan bumi sebagai hasil perubahan bentuk permukaan bumi oleh proses-proses geomorfologi yang beroperasi di permukaan bumi. Semua perubahan fisik maupun kimia pada permukaan bumi oleh tenaga-tenaga geomorfologi. Semua tenaga yang ditimbulkan oleh medium alam yang berada di permukaan bumi, termasuk di atmosfer. Proses merupakan perubahan bentuk lahan dalam waktu relatif pendekatan akibat adanya gaya eksogen serta waktu perkembangan relatif pendek. Bentuk lahan atau landform adalah pembentukan alam di permukaan bumi, khususnya di daratan yang terjadi karena proses pembentukan tertentu dan melalui serangkaian evolusi tertentu pula. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok 6, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.